Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Kang Am dan Kang Dedi ya di acara Ngobras, ngobrol bareng sore-sore. Nah, di video ini ya seperti biasalah, saya mah tidak punya masalah, tapi yang sebelah kiri saya yang selalu bermasalah ya. Jadi ya kita tanyakan aja permasalahannya apa. Namun sebelumnya ya seperti biasa ya teman-teman, silakan subscribe dulu ya channel kita. Walaupun hanya ngobrol ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Baik Kang Deddy, silakan lah. Ada masalah apa sekarang yang mau diangkat nih di obrolan sore ini? Ya, baik, terima kasih Kang. Biasalah kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kang ya. Iyalah, kita mah nggak usah serius-serius. Begini permasalahan yang saya bawa pada sore hari ini. Di pertengahan tahun sampai Duh, kopi habis akhir Kang ya. tahun gitu. Kan musim pembangunan ya. Ya dari dulu Terutama lah. dari pemerintah, bantuan melalui desa gitu. Terutama dari dana desa atau bantuan provinsi juga ada gitu. Saya sangat setuju tuh dengan pembangunan yang dilaksanakan melalui program-program dari pemerintah. Terus yang saya inginkan juga itu, di samping pembangunan fisik, itu kan pembangunan fisik ya. Iya, main fisik. Di samping pembangunan fisik, alangkah baiknya gitu ya, dibangun juga pembangunan mental gitu ya kan, mental spiritualnya. Itu kan bukan tidak dibangun, tapi mungkin saya yang kurang paham gitu. Barangkali akan bisa memberikan penjelasan terhadap saya atau solusi gimana gitu masalah pembangunan fisik dan pembangunan mental itu, atau bisa disekalikan, dibarengkan atau gimana? Ya kalau mungkin kan kalau pilihan Kang ada, harus memilih satu antara dua ya. Iya. Yang namanya pilihan, yang namanya pembangunan kan sebenarnya antara pembangunan fisik juga mental ya satu kesatuan ya. Iya. Karena mungkin hanya mental tanpa pembangunan fisik juga ya akan masalah. Pembangunan fisik saja tanpa mental juga bermasalah. Betul. Cuman kalau saya pribadi ya, mungkin orang-orang pintar di sana kan lebih memahami lah. Ini mah kan cuman pemikiran saya kan. Jadi kalau disuruh memilih gitu, kalau misalkan saya jadi pimpinan gitu kan, kalau misalkan kan mana mungkin lah gitu, usia juga udah nggak pantas untuk menjadi seorang pimpinan, ditambah lagi komplikasi dengan kebodohan kan, jadi iya kan, jadi ya makin nggak pantas makin nggak pantas. Cuman ini mah kalau misalkan harus memilih Kang, harus memilih gitu, saya lebih memilih untuk membangun mental dulu. Iya. Ya mungkin bukan tidak ada alasan ya, karena memang ngobrol tanpa alasan juga jangan didengar katanya gitu kan, kata orang-orang yang mengerti di sana. Jadi begini Kang, kalau misalkan kita lebih mementingkan pembangunan fisik, itu akan bermasalah Kang. Iya. Karena memang tanpa persiapan mental ya lebih mendahulukan, kalau saya gambarkan fisik itu lebih ke urusan luar lah gitu ya. Kalau misalkan di kosmetik itu kayak lipstick lah Kang, jadi urusan yang sifatnya untuk ya pamer keluar gitu loh. Berbeda dengan mental kan lebih ke dalam gitu. Karena begini Kang, kalau kita misalkan mendahulukan pembangunan fisik, kenapa ada masalah ya? Karena kalau manusia Kang tanpa disertai dengan persiapan mental yang matang, kejahatan manusia, maaf ya, kejahatan manusia itu lebih jahat daripada binatang kalau misalkan sudah mentalnya jahat, rusak gitu mentalnya rusak. Makanya kalau mengambil dari ayat Al-Quran yang saya dengar, karena memang bukan ahli ya, manusia itu kan diciptakan dari bentuk yang sebaik-baiknya, tapi bakal dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya bukan berarti kita semua bakal balik ke tempat yang rendah gitu.
Ya seharusnya sih kita ya meniru apa yang terjadi ke bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam kan. Iya. Awalnya dari surga balik juga harus ke surga. Ya idealnya kan seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Ya kembali ke pertanyaan awal, kenapa harus mental? Karena seperti ini tadi, kalau misalkan manusia tidak dipersiapkan mental dan kebetulan manusia itu ya mentalnya sudah mental hewani, maaf, mental hewani, maka akan lebih jahat daripada hewan yang sebenarnya. Contoh, kalau babi kan, ya misalkan makan singkong, kita ambil contoh lah seperti itu, paling yang dimakan singkongnya doang. Tapi kalau manusia dari mulai ujung pucuknya sampai akarnya dia habis. Sejahat-jahatnya hewan nggak ada yang makan aspal kan? Yang makan aspal nggak ada kan? Aspal? Iya aspal. Aspal dimakan? Ya tapi manusia kan ada kan yang makan aspal. Nah itulah bedanya manusia. Aspal. Nggak ada yang makan semen hewan kan? Tapi manusia ada yang makan semen. Masa manusia makan semen? Iya dimakan langsung sih enggak kan? Cuman uang yang seharusnya dipakai semen masuk ke saku gitu kan. Ya sama saja kan, makan semen kan itu untuk jatah semen kan. Untuk aspal makan aspal gitulah. Ya kan dipakai makan, dipakai ya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya sejahat-jahat manusia enggak ada. Sejahat-jahat hewan tidak ada yang sejahat itu. Berbeda dengan kita persiapannya mental dulu. Nah, itu yang dimaksud mental. Ya misalkan mental disiplin, ya akhlaknya dipersiapkan, ya pokoknya secara keagamaannya juga dia akan ada rasa takut, timbul rasa tanggung jawab gitu kan. Makanya saya ya lebih mengutamakan itulah, seharusnya kan mental dulu. Nah, tapi bukan berarti mental itu tidak dibangun kan sekarang. Iya, tapi kan kalau beda kan, ya kalau silakanlah Kang baca sejarah Jepang, kenapa mereka lebih maju gitu loh. Diakui lah Jepang lebih maju karena padahal lebih hancur daripada kita awal-awal. Bahkan untuk tanahnya sendiri kalau saya lihat itu ya apa namanya gempa bumi aja kan paling sering gitu loh. Ya seharusnya kan tidak semaju itu karena dengan rawannya. Tapi kenapa kau maju? Karena memang persiapannya mental, disiplinnya luar biasa. Katanya kata orang yang sudah pernah ke sono gitu loh kan. Tidak ada orang yang nyantai jalan kaki nyantai, nggak ada, kayak lari gitu jalan gitu, saking mementingkan waktu itu benar-benar karena memang persiapan mental. Nah kalau kita kan mentalnya mental leha-leha, ya mental gaya, makanya penampilan yang diutamakan, penampilan luar yang diutamakan, biarin dalam koropok juga kan. Nah itu kan kenapa? Karena memang mental itu yang rusak. Nah itu yang saya maksud. Dan kalau mentalnya tidak rusak mah dia tidak akan apa namanya mendahulukan gaya gitu loh. Cek bahasa orang dia mah loba gaya gitu. Jadi ya kumaha. Jadi lamun cek bahasa mah garumasep gitu, garumelis. Gitu. Padahal belum waktunya gumasep jeung gumelis. Ya silahkan mau bergaya kalau memang pantas untuk ada penunjangnya gitu kan. Ya memang ya Allah juga kan mencintai keindahan. Silahkan mau indah-indahan tapi ya indahnya harus luar dalam gitu loh. Nah itu yang dimaksud. Makanya mental dulu. Nah seperti contoh, kenapa saya kadang-kadang dulu kan berpikir kenapa sih ada hadis Nabi yang menyuruh kita memperbandingkan dalam mencari ilmu walaupun di negeri Cina. Sekarang kan baru paham kan. Coba kemajuan teknologinya, kemajuan dagangnya, mana yang maju? Cina. Padahal nah secara kependudukan seharusnya yang banyak penduduk itu kan nggak maju kan. Betul. Ya buktinya kita kan udah di KB mah gitu kan. Nah itulah saya sering berpikir kok aneh ya, seharusnya kan orang yang banyak penduduknya itu ya tidak seperti sekarang. Tapi coba negara mana yang tidak kemasukan orang-orang gitu. Ya kan, negara mana yang tidak ada orang itu, termasuk di kita kan.
Tapi ya memang secara ekonomi, bahkan yang ini kan yang patut diambil contoh juga kan, kalau mereka itu tidak mendahulukan makan enak sebelum benar-benar sukses gitu kan. Betul. Kalau kita Itu makan prinsipnya sukses gitu ya. kalau kita Orang makan harusnya ya begitu sukses ya. dikit, Gaya dulu, gaya kita dulu, punya biarin duit bangkrut sedikit, nanti ya. itu kan nggak masalah. Ya itu mah diakui ataupun tidak, memang seperti itu kita, seperti itu. Dan itu mental yang susah untuk maju lah, ya kan. Nah, terus kembali ya ke pembangunan yang tadi kan. Makanya kalau misalkan tadi kan, nah kalau mendahulukan pembangunan fisik ya dan tidak mendahulukan mental, ya seperti tadi, bangunan tidak akan sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh, seharusnya semen itu ada 10, karena mental yang ngurusnya adalah mental yang bejat. Misalkan saya nauzubillah Kang tidak punya, misalkan ini kan, yang ngurusnya itu orang yang mentalnya kurang baik. Yang seharusnya 10 mungkin jadi 5, mungkin jadi 8. Kan standar pembangunan yang seharusnya sekian bakal rusak itu. Nah, itulah kerugian ya, itulah kerugian dari apa yang seharusnya. Nah, ketika mentalnya sudah ya stabil, sudah ya pokoknya segala macamnya lah, kedisiplinnya, kita nggak bakalan berani seperti itu, karena standar kualitas yang bakal dipikirkan. Karena mereka tahu kalau mentalnya nggak ada, bukan standar kualitas, tapi yang dipikirkan berapa keuntungan yang didapat. Hitung-hitungannya bisnis kan. Padahal ya, wah, udah saya ngurusin, nggak pantas seorang pejabat ngobrol gitu. Lantas digaji mereka untuk apa? Kan untuk melayani. Saya ngurus ini kan kesana kemarin. Loh, kan Anda digaji itu untuk melayani masyarakat, benar gitu. Jadi nggak perlu ngeluh itu, karena memang untuk bekerja. Jadi nggak jadi alasan. Misalkan ada bantuan kan, ada potongan-potongan, itu nggak mau. Ada saya ngurusin, ya kan tugas itu. Loh, itu jangan disangkut pautkan, walaupun memang nggak ada untungnya. Resiko jabatan resiko gitu ya. Walaupun memang ya mungkin ya udah nggak cukup loh. Pemerintah itu sudah memikirkan loh keuntungan. Standar bukan standar sejahtera, tapi cukup untuk ukuran masing-masing. Ya karena kita tidak bisa mengatur pola hidup, besar pasak daripada tiang, ya salah sendiri itu mah. Ya enggak? Iya, betul. Sebenarnya itu permasalahannya. Apa masalahnya? Mental sebenarnya mah. Contoh, nah makanya kembali ke mental. Makanya saya tegaskan ke mental. Contoh, kita tidak mampu untuk beli motor kan, tapi mentalnya mental gaya, dia memaksakan untuk beli motor, sehingga datanglah tukang kredit memanfaatkan. Dia kredit yang seharusnya standar dari gaji itu cukup untuk menutupi kehidupan, jadi nggak cukup. Coba siapa yang salah sebenarnya? Kita nah juga, itulah yang perlu dipersiapkan mental. Tapi kalau misalkan mentalnya sudah siap, lo merasa kurang cukup, berarti saya belum pantas dong punya itu. Bicaranya bakal seperti itu kan? Itu berani babi namanya itu. Berani babi. Jadi sebenarnya diatur sedemikian rupa, baik itu perundang-undangan, aturan daerah, perda ya, apapun itu, kalau mentalnya sudah hancur tidak akan beres kan? Itu makanya mental yang harus dipersiapkan. Termasuk spiritualnya, termasuk keagamaan. Nggak ada agama yang menyuruh, menganjurkan penganutnya untuk berbuat jahat. Coba pelajari setiap aturan agama, nyuruhnya itu baik sebenarnya juga. Bukan mempermasalahkan agama A, agama B, bukan itu. Karena pada dasarnya agama itu semuanya juga menyuruh kebaikan. Seperti itu. Jadi seolah-olah terbalik ya sekarang. Tapi maaf ini mah. Seolah-olah jadi kita yang mengatur agama, bukan agama yang mengatur kita ya, gitu. Seolah-olah kita mencari celah, dan bagaimana supaya kalau misalkan kita kan Islam, ayat ya mengikuti kita, bukan kita mengikuti ayat. Harusnya kita mengikuti ayat. Seolah-olah kalau dalam ukuran, masa misalkan ini mah pendek, ukurannya yang dipotong kan nggak mungkin. Nah itu, sementara itu kan patokan, itu namanya juga pedoman hidup. Namanya pedoman hidup ya harus kita yang mengikuti pedoman. Nah seperti itu. Nah karena kita ya sok pintar,
seolah-olah kita lebih pintar daripada sang pencipta, ya resiko sendiri. Kalau onder dia banyak rusak, ya onder dia hati kita, misalkan gitu kan. Itu karena permasalahan, karena kita tidak mau diatur oleh yang membuatnya. Gitu. Sementara jelas-jelas lah yang membuatnya yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Standar kualitas sampai di mana kita, kemampuan kita sampai di mana. Tuhan, jadi penciptalah yang akan lebih tahu, bukan kita yang diciptakan. Nah, kita itu sok tahu. Seolah-olah kita lah yang lebih tahu daripada sang pencipta. Ketika kita mengikuti aturan, di video kemarin disampaikan kan, kalau satu aturan saja dilakukan, misalkan kebersihan, beres. Nah, itu kan. Nah, itu pun apalagi kalau misalkan kita semuanya mampu. Aturannya kita pakai. Hanya satu saja, tuntas permasalahan. Nah, itu. Nah, kembali lagi ke mental. Itulah artinya pembangunan mental. Jadi, ya, ketika kita mental rusak, mental itu di segala sektor loh kan, bukan hanya di pembangunan itu. Ya termasuk tadi pembangunan. Kenapa misalkan ini segala sektor, dari mulai rumah tangga, terus ya rumah tangga kan, ya pemerintah juga kan, negara ini kan rumah tangga juga kan, kalau misalkan digambarkan itu rumah tangga secara global kan. Nah, jadi kalau saya mau melihat seperti ini, termasuk para pimpinan, kalau misalkan sudah beres pengaturan di rumah tangganya, dia yakin bakal mampu mengatur rumah tangganya lebih besar. Betul. Nah itu, jadi dijadikan standar. Makanya ya kita harus, kan awalnya itu kalau dalam ayat, peliharalah dirimu dulu, baru yang lainnya. Kalau dalam ayat gitu kan, dalam ayat Al-Quran, pelihara dirimu dan ahlimu dari api neraka. Iya, berarti dari kita, dari kita itu. Lamun orang tuh bisa ngarawat heula diri sorangan, bisa ngarawat batur kumaha. Bagaimana kita bisa merawat orang lain? Wong diri sendiri saja belum bisa dirawat. Beres, Contohnya ya dengan kita tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang pencipta, secara otomatis kita itu sebenarnya belum bisa ngurus diri sendiri. Jangan mikir dulu miris orang lain, Kang. Gitu. Kita ini udah benar atau gimana gitu, harus gitu. Makanya seperti di video kemarin, waktu Akang pingin jadi sesuatu, saya ya kasih gambarannya seperti itu. Ya berat. Dan kalau semuanya berpikir seperti itu, jarang yang mau jadi pimpinan. Ya, jarang kan. Kan rata-rata orang itu hanya melihat manisnya saja, melihat luarnya saja, nggak memikirkan gimana dampaknya, terus nggak bisa introspeksi. Apa kita mampu atau enggak kan ke sana. Iya, makanya kebanyakan itu merasa mampu. Pertama merasa mampu atau coba-coba juga mungkin. Coba-coba mungkin. Belum apa-apa. Sebenarnya untuk mengukur standar diri itu tinggal dilihat aja di kita. Di keluarga. Benar, di keluarga dulu. Bagaimana kita mau bisa mengurus keluarga yang lebih besar lagi ketika kita ternyata tidak bisa mengurus. Misalkan istri saja tidak menghargai, anak saja tidak menghargai. Bagaimana orang lain bisa menghargai? Wong orang yang terdekat gitu. Logikanya lah seperti itu kan. Gampang saja kok. Terus misalkan sudah mentalnya, misalkan orang serumah saja disakiti, Kang, apalagi orang lain. Kalau misalkan mentalnya, maaf yang pejabat yang walaupun poligami itu disahkan dan itu diperbolehkan, tapi poligami seperti apa dulu? Nah, sekarang logikanya seperti ini, Kang. Kalau orang serumah aja disakiti perasaannya, apalagi orang lain. Logikanya seperti itu, gampang lah sebenarnya menilai orang tuh. Jadi walaupun dia mengaku, wah saya bakal gak bakalan percaya. Wong orang serumah saja. Kalau misalkan orang serumah sudah disakiti, otomatis bukan istri saja yang disakiti, Kang. Anak. Banyak yang broken home gara-gara orang tuanya. Nah, dia sudah berani-beraninya misalkan mau memimpin yang lebih luas lagi. Mimpi dia. Makanya saya mau pas melihat, ya udahlah dia bukan standar. Gampang kok menilai orang. Jadi
kalau misalkan ada seseorang nanti ke depan, nah ini dari bicara mental jadi segala macam kan. Nah, lihat aja, bertamulah ke rumahnya, lihat bagaimana keluarganya. Tapi jangan bertanya ke dirinya, lihat aja tetangganya. Karena begini, ya, misalkan orang yang bakal melihat di samping keluarga itu tetangga. Coba, kalau menurut tetangganya, wah dia mah baik, ya udahlah, nggak usah tanya yang lain, gitu. Jadi gampang. Wong tetangganya aja udah merasa gimana gitu. Ya, jadi seperti itu kan. Makanya kembali lagi ke tadi, kalau ditanya masalah mana yang lebih dulu, sebaiknya mental dulu yang diutamakan. Kalau mental sudah beres, pembangunan apapun akan sukses kan. Ya mental karena luas urusannya. Nah seperti itu. Jadi siapapun kita sebaiknya ya termasuk yang ngobrolnya kan. Jadi ya berusaha sebenarnya itu untuk memperbaiki mental diri sendiri. Karena mental itu sangat berpengaruh. Mental cengeng, mental hura-hura. Kalau misalkan mental cengeng, ketika mendapat permasalahan dia bakal cepat mundur. Nah itu kan permasalahan. Kalau mental poya-poya, ketika mendapatkan rezeki dia cepat bangkrut. Apalagi misalkan pegang negara, pegang apa. Kalau mental poya-poya kan parah juga. Nah itulah. Jadi di sana juga sudah. Atau mentalnya misalkan mental logai. Ya jelas kan. Apapun ya. Biarkan kredit, biarkan apa, yang penting gaya kelihatan orang lain itu bahaya. Nah, jadi jadi bukan berarti gitu. Dalam artian bukan berarti kita ya harus menilai jelek orang lain gitu kan. Karena ya yang namanya pimpinan kan kita kan harus ekstra hati-hati. Karena sangkut pautnya bukan hanya untuk dirinya, menyangkut masyarakat banyak. Nah, gitu. Jadi ya harus ekstra hati-hati, bukan karena itu. Jadi bukan karena kita senang ke dia. Justru kalau misalkan senang, kita harus agak menjauh. Kenapa? Karena bagi orang yang senang, dia salah pun nggak masalah. Tapi bagi orang yang bagi orang yang misalkan yang nggak suka, berbuat baik pun jadi salah. Nah, makanya carilah orang yang sinegara tengah, yang posisinya netral. Jangan bertanya ke orang yang berpolitik, gitu loh. Kalau misalkan mau nanyakan, carilah orang-orang yang netral. Kenapa? Ya, yang namanya netral kan tidak berpihak si A si B. Jadi dia bakal lebih jernih. Kalau bahasa itu independen, kan lebih jernih melihat seseorang itu. Tapi misalkan misalkan ngobrol seperti, bagaimana partai anu kalau di partai misalnya, nanyanya ke partai A, yang ditanyakan partai dia jelas lah bakal partai A yang dapat. Makanya ya harus netral. Misalkan nanya ke misalkan Akang nanti mau pemilihan, nanya ke pendukungnya, otomatis diarahkan. Atau nanya ke musuhnya, salah juga. Dijelek-jelekan. Itu. Jadi carilah orang yang netral. Gitu. Kan sekarang itu banyak yang bertanya justru ke lawan gitu. Ya salah lah. Pasti ya sebaliknya dia cerita, walaupun bagus ya bakal dijelekan. Atau ke kawan, walaupun jelek bakal dibaguskan. Sebaliknya, carilah orang yang netral. Nah, seperti itu. Dari mental jadi kemana-mana kan. Ya pada dasarnya ya seperti itulah. Jadi intinya kalau misalkan kita ingin, ya menurut saya ini, kalau kita ingin beres ya mungkin kita harus lebih mengutamakan mental. Ya walaupun sudah terlambat mungkin ya untuk saat ini gitu. Jadi siapapun kita, kalau kita ingin sukses di dunia apapun, baik bisnis, baik ke pemerintahan, persiapkanlah mental terlebih dahulu. Kalau misalkan kita nggak mampu, kita harus legowo, jangan maju. Itu jangan memaksakan diri. Karena ketika kita nggak mampu memaksakan diri, celoko kan. Itu ya baik celoko secara duniawi ataupun ukhrawi, ya seperti itu, malah ujung-ujungnya jadi penjara gitu kan. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya, walaupun jadi kemana kali itu kadieu gitu. Karena memang ya seperti ini, kebetulan udah pada capek ya Kang Gila. Tapi mohon maaf atas segala kesalahan, walaupun ya seperti itu,
semoga ada manfaatnya lah untuk kita semua. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.